dinyatakan COVID. Karena takut itu tadi, takut meninggal. Tapi memang COVID itu ada. Saya percaya ada. Kalau orang-orang nggak bilang nggak ada itu gimana ya? Perut saya sakit, perut atas rasanya panas. Panas banget dan kayak mau meledak ya. Masa saya mau di rumah aja, mau mati konyol di rumah. Pasti Allah nolong saya. Takut meninggal. Nanti kalau saya meninggal dikasih apa? Peti saya nggak dimandiin sama keluarga, dimandiin di rumah sakit dengan atribut-atribut seperti itu. Nggak pingin aku sembuh anak. Ya pingin malah ya oleh aku gak sembuh, oleh aku meninggal. Kamu mau mandiin saya gitu dengan nggak pakai APD. Nangis anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah. Alamat saya di Desa Jeru, Kecamatan Turen. Saya bekerja di Puskesmas Turen sebagai bidan. Sudah berkeluarga, anak 3, cucu juga 3. Saya bekerja sebagai bidan desa waktu itu, full di desa. Kalau ke puskesmas cuman saat piket gitu aja, atau saat ada rapat, saat ada penting-penting aja. Tapi fullnya di desa, 24 jam buka di desa. Saya mengabdi di desa itu sebagai bidan desa ya, menolong persalinan, ke posyandu, melayani ibu KB, melayani pokoknya masalah kesehatan KIA, gizi di desa. Kemudian saya cerita masalah COVID ya. Saya terkena COVID itu enggak tahu dari mana, dari pasien atau dari teman. Saya enggak tahu karena waktu itu di tahun 2020, Desember 2020 itu waktu gencar-gencarnya COVID. Saya kena COVID itu 24 Desember. Awal kena COVID. Dinyatakan COVID. Setelah di swab, awalnya saya kena COVID, nggak tahu, pokoknya gejalanya itu tidak batuk, tidak panas, cuma yang saya rasakan kedinginan terus. Di tensi suhunya juga, di termometer suhunya juga bagus, tensinya juga bagus, 110, suhunya 36,4, nggak pernah 37 lebih, nggak pernah, tapi kedinginan, sama nyeri di punggung. Punggung saya terasa nyeri banget, itu aja. Diobati tetap, terus saya konsul sama dokter bagian COVID ya. Dokter saya kok apa ya, kedinginan terus, kademan terus, menggigil lah Bu. Menggigilnya nggak seberapa, tapi dingin banget. Coba di swab aja. Tuh masuk di swab nggak batuk. Padahal biasanya orang COVID itu kan batuk-batuk ya, sampai seri. Saya enggak. Itu aja tuh di swab hari Senin, Selasa keluar dinyatakan positif sama dokternya. Di WA, Bu, jenengan dinyatakan positif, padahal saya waktu itu melayani posyandu. Banyak balita yang ke saya membutuhkan tenaga saya. Karena dinyatakan positif, akhirnya saya tinggal. Saya WA teman saya, partner saya kerja di desa kan ada perawat dan ada bidan. Saya bidannya, ada perawatnya. Saya WA sama perawatnya. Tolong ke posyandu ini, saya lagi melayani posyandu, saya dinyatakan positif COVID. Jadi teman saya kan kaget, waduh, ibu kena. Jadi ke posyandu saya pulang dengan alasan sama teman saya, balitanya yang sudah apa ya, mantep ke saya, kemana bu bidannya kan gitu. Terus sama si perawat, bu bidannya ada pertolongan persalinan dada, nggak apa-apa yang nyuntik saya, ada ke puskesmas, padahal saya disuruh isoman 2 minggu sama dokter puskesmas tadi. Udah langsung saya pulang, anak-anak saya kabari semua saya kena COVID, hasil PCR-nya habis, swab-nya ini gitu. Udah tetap pulang, toto rumah, jadi saya cari tempat yang aman, saya akhirnya pilih kamar yang di belakang sendiri. Nah, di situ ada kamar mandinya. Sama enak-enak aja, 2 hari 3 hari enak, disuruh ke rumah sakit enggak, makan mau kok, ini mau. Hari keempat diare malam tuh
beberapa kali. Terus saya bilang sama perawat teman saya tadi, saya kok diarea. Makanya tak suruh infus nggak mau. Akhirnya saya diinfus di rumah sama teman saya yang perawat tadi, teman kerja di desa. Diinfus di sana di tempat saya isoman, pakai infusan sendiri. Sudah setelah diinfus, besoknya perut saya sakit, perut atas masnya panas, panas banget dan kayak mau meledak ya. Terus saya nggak kuat, malam-malam saya gini, udah saya nggak kuat ini, saya bawa ke rumah sakit. Masa saya mau di rumah aja, mau mati konyol di rumah kayak gini, ya apa tok, keluarga sudah di rumah pun keluarga nggak ada yang dekat saya, takut kan, takut kena juga. Podo-podo gak ditunggu, aku nang rumah sakit AIS dengan pengawasan perawat dan dokter. Saya berpositif, pasti Allah nolong saya. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit, tapi saya minta konsul ke dokter saya yang tadi. Dokter, saya mau ngamar. Lah, ketemu kok ngamar nggak mau gitu. Terus sekarang gimana? Saturasinya berapa? Baik. Siap-siap ditanya tuh mulai 1 hari 2 hari saturasi baik-baik terus, padahal sudah di bawah 90 lah ini. Itu sudah itu yang kedua, maaf, saya 2 kali kan, harus yang pertama itu masih bagus, masih 95, tapi saya biasa, cuman nggak hilang-hilang hasil swabnya itu. Terus ngamar 1 minggu, masih tetap di swab positif, tapi saya dipulangkan kerja, karena di puskesmas itu berjatuhan, bukan saya aja, jadi kurang orang. Satu isoman, satu masuk, satu isoman, satu 2 mingguan lama. Nah, saya termasuk yang piket-piket itu kan kurang orang, akhirnya kerja lagi, baru 1 hari masuk, jaga malam, besoknya sudah down lagi. Ngamar lagi, baru dari rumah sakit pulang dari rumah sakit 2 hari ya kerja saya itu. Pertama masih di rumah, besoknya kerja, besoknya sudah lemes, terus ngamar lagi ke rumah sakit yang sama. Lah disitulah saya ambruk, sama perawatnya di sana, sama dokternya. Saya ditanya, Ibu, jenengan yang ngamar kemarin ya? Iya. Lebih enak mana yang dulu sama sekarang? Lebih, kok enak kayak gitu. Lebih lemes yang mana? Lebih lemes sekarang. Saya sekarang tambah nggak bisa apa-apa. Gimana ini Pak? Saya gini ke perawatnya. Iya Bu, ini infus, mau diinfus saja sama kesulitan. Jadi kalau dikasih infus, masuk sebentar sudah bengkak lagi. Jadi pelan sampai ini sehari berapa kali saya nggak ngitung. Karena apa? Sudah mengecil semua, mungkin dehidrasi ya. Karena mau makan, yang kedua ini, yang kalau pertama masih bisa makan, yang kedua ini mual. Ada mual, perut tetap. Kalau keluhan perut mulai dari pertama yang opname pertama sampai opname kedua terasa panas di perut, rasa kebakar, kerasa sampai sekarang pun masih ada ini. Kalau kalau ada datang, kalau capek atau apa ya terasa panas. Ya mungkin GERD ya, tapi dikasih obat GERD juga tapi ya itu kalau datang panas. Saya itu sampai 3 bulan pulang di rumah sakit itu kan, yang pertama 1 minggu di rumah sakit, pulang kerja, baru kerja 3 hari 2 hari 3 hari, sakit lagi, kemudian hari ngamar lagi ya, itu di swab masih positif. Sampai pulang saya kan ngamar lagi selama 2 minggu ya, 2 minggu ngamar sampai pulang tuh masih positif. Terus saya gini, mungkin swabnya di rumah sakit itu tadi lain. Coba sih saya yang swab yang nggak gratisan, beli sendiri. Coba mandiri. Jadi coba ke rumah sakit yang swasta dan ke laboratorium yang ternama di Malang ini 2 kali juga masih positif. Sampai saya beli tiga kali swab yang mandiri ya, itu masih positif. Baru 3 bulan lebih yang terakhir itu saya ke laboratorium untuk di swab PCR, itu baru negatif.
dinyatakan negatif, saya nangis terus, ya Allah, saking bungai. Suami saya gini, kenapa nangis? Ya saking seneng motor siswa bolak-balik di rumah sakit, di puskesmas, positif positif terus. Lah kapan negatifnya? Saya sudah berusaha, obat sudah saya minum, ada dari orang harus minum ini ya, pokoknya bisa masuk tak minum. Si patet positif positif terus. Ya itu sama, nggak tahu dari apanya, saya nggak tahu kok masih positif. Mungkin dari kuman covidnya terlalu terlalu akrab ya sama saya. Kalau saya yang opname pertama tidak ada pikiran buruk ya, pasti sembuh. Pokok teman-teman kan mengatakan pokoknya makan makan banyak, minum banyak, obatnya wong covid makan banyak. Dokter kita yang di sosmed-sosmed makan banyak, pokoknya makan sate mah. Ya itu yang opname pertama. Tapi yang opname kedua, karena saya kondisi lemah, jangankan makan, minum aja kan mual, nggak bisa lah saya keteguk ya. Jadi pikiran buruk tuh ada, takut meninggal. Nanti kalau saya meninggal dikasih apa, peti, saya nggak dimandiin sama keluarga, dimandiin di rumah sakit dengan ya dengan atribut-atribut seperti itu. Ada rasa takut itu. Sama sama nangis sama anak saya yang kedua ya, namanya Fahmi itu. Saya nangis, dia kan sudah kuliah baru lulus. Kamu nggak pingin aku sembuh anak? Ya pingin mah lah, ya oleh aku gak sembuh, lah aku meninggal, kamu mau mandiin saya lah gitu, dengan nggak pakai APD. Nangis anak saya, jangan bilang gitu, sembuh sembuh mang, sembuh sembuh gitu. Jadi anak saya yang kedua, saya bilang gitu karena dia kayaknya tatak, maksudnya tatak tuh ke saya tuh koyok gak wedi gitu loh. Jadi saya curhat ke situ, kalau saya misalkan nanti meninggal jangan dimandiin seperti orang-orang itu ya, kamu mau? Nangis dia, gak bilang iya tapi nangis. Saya malah ikut nangis juga karena takut itu tadi, takut meninggal. Tapi memang COVID itu ada, saya percaya ada. Kalau orang-orang nggak bilang nggak ada itu gimana ya? Karena saya mengalami, yang dulunya saya tensinya normal kenapa sekarang jadi 170, padahal sebelum kena COVID saya tensi cuma 100, 110 gitu. Karena saya nyantol dari COVID kok, komplikasinya ke jantung ya. Saya dikatakan sama dokter didiagnosa kardiomegali, pembengkakan pada jantung. Ya dampaknya malah saya minum obat terus sampai sekarang. Kontrol ke dokter, malah berhubungan dengan dokter-dokter spesialis yang dulunya nggak pernah minum obat tiap hari, sekarang harus minum obat tiap hari dan harus kontrol tiap bulan. Ketemu sama dokter jantung. Di situ juga karena dulu keluhannya juga punggung ya, sama dokter jantung dikonsulkan ke polisaraf. Kenapa punggung saya sakit sampai sekarang? Itu dari mana? Sampai sekarang pun bilangnya cuma ya ada apa, cara kejepit itu aja. Tapi kok pancet aja, diobati pancet. Untuk sekarang untuk polisarafnya saya abaikan, cuman ke jantungnya karena takut ya, karena jantung cuma satu. Lah itu ya tak minum terus obat. Dampaknya itu kontrol ke terus. Ya nggak lemot tok loading. ditanya ditanya tuh nggak nyambung. Kadang ditanya A jawabnya C, ditanya C jawabnya A. Kan saya walaupun sakit, waktu itu saya jadi bidan desa ya, kan ada pelaporan yang harus saya laporkan ke puskesmas. Itu saya menyuruh asisten saya garap laporan, tapi otaknya tetap saya lah. Itu tanya ke saya, Mbak ini gimana ini? Itu saya keringet gobios itu. Ditanya masalah laporan itu keringet gobios, kamu apa? Nggak bisa mikir, apa sih, apa itu saya gitu tuh. Pertanyaan yang ditanya masalah laporan itu saya nggak paham, lupa. Sampai sekarang melalian. Kadang kontak ada di mana, padahal di kano lupa, udah lupa. Lemot, iya. Kalau berubah ya berubah. Dulu biasanya jalannya cepat, sekarang ya nggak cepat. Dulu dikasih posisi nolong persalinan
di depan, sekarang di belakang, nggak kayak dulu lagi. Dulu dipercaya bisa dinas sore, dinas malam, sekarang cuman dinas pagi aja, sorenya arang-arang. Terus di rumah pun saya dulu nolong partai, dulu nolong persalinan, sekarang sudah nggak berani nolong sendiri karena takut dampaknya itu ya termasuk kembali ke ekonomi kan. Dulu banyak pasien, sekarang nggak punya pasien, dampaknya ke situ ya karena covid. Ya non sewu dulu saya di rumah cari pasien berapa, cari uang 100.000 gampang. Sekarang kan mengandalkan dari gaji. Nah, saya sebagai bidan PNS. Kalau dulu ceperannya di rumah, praktek di rumah itu. Dampaknya COVID banyak, Bu, ke ekonomi. Alhamdulillah sekarang badai COVID sudah berakhir ya. Tapi kalau ada anjuran dari pemerintah, apalagi itu gratis ya, seperti vaksin kayak kemarin-kemarin kan ada vaksin 1 kali, 2 kali sampai booster-booster itu ikutilah anjuran pemerintah. Nggak mungkin dia menyengsarakan rakyatnya, nggak mungkin. Kadang banyak isu-isu yang itu bohong, itu gini, jangan percaya ke situ. Karena nyatanya saya ada kena COVID itu ada. Jadi kalau ada dari pemerintah untuk menganjurkan itu vaksin COVID, monggo. Siapa tahu nanti mudah-mudahan tidak ada penyakit ini kayak COVID kemarin lah, itu ada pencegahannya vaksin, ikuti aja daripada kena kayak saya 2 kali. Mau mau aduh, waktu itu saya harapan tipis saya kan di desa, di grupnya WA itu tiap hari ada pengumuman orang meninggal, tiap hari disiarkan di musola-musola, innalillahi, udah pakai ambulan liwat. Ya itu yang saya takutkan. Alhamdulillah saya sudah lewat dari itu. Saya 4 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya, 3 bulan pakai oksigen terus. Mau ke kamar mandi, copot, setelah dari kamar mandi duduk lagi, pakai oksigen lagi. Jadi punya oksigen tuh saya 3 di rumah, besar kecil 2, rebutan. Oksigen tuh mahal, jadi alhamdulillah kalau jenengan-jenengan ini nggak pakai pakai oksigennya Gusti Allah ini. Dulu udah pakai oksigennya buatan ini, mahal. Kita gratis kan. Semoga COVID nggak ada lagi, semoga nggak ada korban-korban lagi, dan bila ada anjuran dari pemerintah untuk melaksanakan apa ya, gerakan untuk apa, ikut vaksin, ikutlah, jangan kalau butuh aja. Kan banyak sekarang orang mau umroh, mau naik haji, mau jadi TKW, butuh COVID, butuh vaksin COVID. Sedangkan sekarang vaksin COVID pemerintah sudah nggak menggratiskan, sekarang malah mandiri beli, obatnya mahal. Nah, kalau memang ada anjuran, ayo ikut. Enggak. Bukan hanya vaksin COVID aja, vaksin yang lain kalau memang ada dari pemerintah, monggo, yang gratis itu ikut. Banyak kok penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin. Kebetulan hanya COVID aja, vaksin-vaksin yang lain banyak. Sudah, mungkin itu aja.